sering ketemu game anime RPG yang cuma rilis di Cina atau negara tertentu. Jadi kita di Indonesia nggak bisa main gamenya. Dan di 2026 ini, game anime RPG itu makin banyak. Tapi nggak semuanya naik kualitasnya. Kali ini, aku bakal bahas 5 game anime RPG terbaru yang udah rilis di Play Store Indonesia. Dan jujur aja, dari semua yang ada satu game yang bener-bener beda. Kita langsung masuk aja. Let me stretch first. NTA. Di tahun 2026 ini, banyak banget game anime RPG yang rilis di Play Store. Tapi jujur aja, nggak semuanya terasa next level. Dan salah satu yang bener-bener beda adalah NTA. Kalau aku bilang ini game mobile, rasanya udah kayak game PC atau konsol aja. NTA bawa konsep urban open world, sebuah kota modern gaya anime yang bener-bener hidup. Sesuatu yang jarang banget kita lihat sesempurna ini di HP. Kamu bakal main di kota bernama Heterio, kota besar tempat manusia dan hal-hal supranatural hidup barengan. Di sini kamu jadi pemburu anomali. Tugasnya nyelesain kejadian-kejadian aneh di tiap sudut kota. Mungkin kamu bakal mikir, paling kayak Genshin. Enggak, bakal lebih dari itu. Di game ini, eksplorasinya bukan cuma soal jalan kaki. Kamu bisa nyetir kendaraan, keliling kota, sampai masuk ke berbagai aktivitas secara seamless. Bisa mampir ke toko, modif mobil, atau sekedar nongkrong di pinggir jalan. Bahkan game ini digadang-gadang sebagai GTA, tapi versi animenya. Gila bukan? Combatnya full action dan real time. Kamu harus dodge, atur timing, dan combo musuh secara manual. Ini game yang bukan auto atau turn based. Dan tentu aja animasi ultimate-nya catching parah. Dari segi visual, ini salah satu game anime paling niat yang pernah rilis di HP. Lighting dan detail karakternya bener-bener high budget. NTA bukan cuma sekedar game bagus. Ini adalah standar baru buat RPG open world di mobile. Jadi kalau kamu suka game anime dengan tema modern supernatural, ini wajib banget buat kamu mainkan sekarang. Genesis War. Setelah NTA yang super wow tadi, kita beralih ke sesuatu yang lebih taktis. Game ini udah hadir di Play Store Indonesia sejak 9 April kemarin. Dan kerennya lagi, udah full support bahasa Indonesia. Jadi buat kamu yang lebih suka gameplay yang butuh strategi matang dan bukan cuma action cepat, Genesis War bisa jadi jawabannya. Berbeda dari game sebelumnya, inilah tactical RPG. Kamu bakal main di sistem grid, di mana tiap langkah dan posisi karakter itu bener-bener nentuin hidup matinya tim kamu. Tapi tenang, gak bakal bosenin karena pas kamu nge-skill, kameranya emang top down. Tapi saat karakter kamu eksekusi serangan, sudut pandangnya bakal berubah jadi sangat sinemati. Gak cuma soal giliran, kamu juga harus mikirin elemen dan terrain di benua Antaria yang lagi dilanda perang besar. Memang ini bukan tipe game buat semua orang, apalagi kalau kamu gak sabaran. Tapi buat kamu yang haus strategi dan cerita yang dalam, Genesis War bakal terasa sangat satisfying. Bisa dibilang, game as RPG ini adalah tempat healing yang paling pas setelah kamu lelah sama game-game action RPG yang intensnya minta ampun. Neo Artifact. Nah, kalau tadi tactical dengan nuansa perang besar, sekarang kita masuk ke yang jauh lebih unik, Neo Artifact. Baru aja rilis di Indonesia tanggal 22 April 2026 setelah sukses di Cina dan Taiwan. Yang bikin beda, karakter di sini bukan cuma manusia biasa, tapi artifact legendaris yang dihidupkan jadi karakter anime. Kamu bakal berperan sebagai kurator di kota modern yang penuh dengan anomali bernama Distortion. Secara gameplay, game ini masih di genre tactical RPG dengan sistem grid, tapi bedanya Neo Artifact lebih fleksibel karena kamu bisa main santai pakai auto atau serius pakai manual. Walaupun desain karakternya chibi, jangan remehin dulu. Animasi ultimate-nya termasuk yang paling niat dan bagus di kelasnya. Fokus utama dalam game ini ada di kedekatan kamu sama tiap karakter. Tiap artifact punya cerita dan skill uniknya yang bikin strategi kamu berasa lebih personal. Memang secara mekanik terasa familiar, tapi konsep menghidupkan sejarah dan desain karakternya yang cakep jadi nilai jual utama dalam game ini. Dragon Quest Smash. Kalau kamu lagi cari game santai tapi tetap seru, yang visualnya benar-benar ngingetin kita sama era kemasan PS2. Kalau iya, game ini wajib masuk list kamu. Dragon Quest Smash membawa konsep roguelike ke dunianya yang ikonik. Tapi jangan salah sangka dulu, yang bikin game ini unik banget adalah sistem kameranya. Pas kamu lagi eksplorasi pindah antar stick, kameranya bakal diambil dari belakang gini. Tapi begitu musuh muncul dan combat dimulai, kameranya bakal langsung transisi ke top down atau dari atas. Dan ingat, ini bukan turn based. Kau bakal hajar gelombang musuh secara real time
dengan gerakan yang lincah. Setiap kali masuk ke dungeon, pengalamannya bakal selalu beda karena ada sistem blessing acak yang merubah gaya main kamu di setiap stage. Dalam game ini kamu juga bisa pilih berbagai kelas atau vocation, dan serunya lagi, ada fitur COP buat main bareng teman. Ini adalah tipe game santai yang bahkan bisa kamu mainkan cuma pakai satu tangan doang karena formatnya yang portrait, simple, unik, tapi tetap punya kedalaman strategi khas Dragon Quest. Battlezone Saga. Nah, kalau kamu lebih suka game yang fokus ke koleksi karakter dengan progres yang santai, game ini bisa jadi pilihan yang familiar. Konsepnya gabungin tactical RPG dengan sistem idle. Jadi walaupun ada battle di atas grid, sebagian progresnya tetap bisa jalan otomatis. Fokus utamanya jelas ngumpulin hero, upgrade, dan bangun tim terkuat. Bahkan ada fitur kostum juga buat kamu yang suka kostumisasi tiap karakter. Tapi mari kita jujur, secara gameplay, game ini cenderung repetitif. Grafik, musik, sampai UI-nya pun terasa cukup jadul buat standar game mobile anime tahun 2026. Apalagi kalau dibandingin sama game-game anime next gen yang kita bahas tadi. Tapi, ada satu value yang gak bakal kamu dapatin dari game anime modern sekarang. Size-nya cuma 1 GB-an coy. Di saat game lain minta jatah 20 GB-an ke atas, game ini ringan banget buat HP kamu.